Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Di puncak Gunung Kunlun, terlihat dua sosok pria sepuh bersama seorang pemuda yang berpakaian seperti seorang pangeran. "Senior, apa yang terjadi?" tanya pemuda itu. "Maaf pangeran, sepertinya ada orang lain yang mendahului kita. Sepertinya naga itu sudah dikalahkan oleh mereka. Aku yakin yang mengalahkan naga itu tidak hanya satu orang dan mungkin sudah mencapai pendekar dewa," ucap salah satu pria sepuh. "Pendekar dewa? Mana mungkin ada orang yang bisa mencapai pendekar dewa di wilayah Kekaisaran Song ini? Itu sangat mustahil." Sang pangeran menggelengkan kepala karena tidak ada satupun di daratan timur yang bisa menerobos tingkat pendekar dewa. Mendengar ucapan dari pemuda tersebut, kedua pria sepuh mengangguk setuju. Namun mereka tidak habis pikir. Bagaimana mungkin naga yang merupakan hewan ilahi bisa dikalahkan? Kedua pria sepuh itu pun merasa tidak percaya, namun kenyataan yang ada di depan mereka cukup mewakili dugaan kedua pria sepuh. Untuk mengalahkan hewan ilahi bukanlah perkara yang mudah. Bahkan untuk kedua pria sepuh itu yang sudah mencapai pendekar suci, harus membutuhkan 10 pendekar suci yang lainnya. Gunung Kunlun memang sangat luas, untuk puncaknya saja bisa didirikan kota besar. Apalagi jika ditambah luas semua hingga mencapai kaki Gunung Kunlun, yang tentu akan tidak mudah untuk mencari keberadaan goa tersembunyi itu. Ditambah lagi dengan jalur yang harus ditempuh sangatlah ekstrim, jika salah sedikit maka bisa tergelincir ditambah lagi dengan banyaknya hewan buas yang ada di tempat itu. Membuat mereka sangat yakin jika tidak memiliki peta maka dapat dipastikan akan mati. "Pangeran, hamba juga tidak percaya dengan hal ini, tapi kenyataannya sudah ada di depan mata kita," ucap pria sepuh. "Sialan, bagaimana bisa naga hewan ilahi itu bisa dikalahkan? Ditambah lagi air surgawi yang berusia ribuan tahun itu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Aku yakin mereka mengambil air surgawi itu dan menggantinya dengan biasa. Ini sungguh keterlaluan." Sang pangeran sangat kesal dengan amarah yang memuncak. Hanya satu orang yang tahu tempat ini, yaitu pendeta dari Tibet karena dia sendiri yang menitipkan naga hewan ilahi itu untuk menjaga air surgawi. Hanya saja itu hal yang mustahil, karena pendeta itu sudah lama meninggal dunia. Pria sepuh berusaha untuk mencerna kejadian itu. "Aku pernah mendengar bahwa pendeta dari Tibet memiliki saudara seperguruan yang tinggal di Wihara Cahaya Buddha. Tapi biksu itu juga sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Jika bukan mereka, siapa lagi yang melakukannya?" ucap pria sepuh yang lain. "Aku juga pernah mendengar biksu itu memiliki teknik tinju naga penghancur yang paling ditakuti oleh kalangan kultivator. Hanya saja setelah kematiannya, tidak ada lagi yang menggunakan teknik itu. Tapi biksu itu juga mati karena menggunakan teknik tersebut tanpa roh saat melawan sosok misterius yang setara dengan kekuatannya," ucap pria sepuh. "Apalagi yang kita lakukan? Semuanya sudah hilang, lebih baik kita laporkan masalah ini kepada Yang Mulia Kaisar," tegas pangeran karena naga yang akan dijadikan sebagai hewan kontraknya sudah menghilang. Dengan penuh kekecewaan pangeran mahkota membawa kembali kedua pengawalnya ke istana Kekaisaran Song. Sekte Seribu Pedang. Sekte Seribu Pedang adalah sekte kecil. Aliran netral namun masih banyak murid yang dimana mereka semua berasal dari warga biasa maupun bangsawan kecil. Di sanalah Shenlong sedang terbaring karena sudah banyak mengeluarkan tenaga saat turun dari Gunung Kunlun dan keluar dari hutan. Di alam jiwa milik Shenlong, naga yang sudah menjalin kontrak jiwa kepada Shenlong kini mulai menyadari bahwa sosok yang menjadi tuannya bukan dari pihak istana Kekaisaran Song. "Sialan, bagaimana aku bisa tertipu oleh pemuda ini? Jika aku membunuhnya, maka aku juga akan mati." Naga menggerutu karena kecerobohannya ingin cepat keluar dari goa di Gunung Kunlun malah menjalin kontrak dengan orang biasa. Dengan amarah yang memuncak, naga itu mencoba memikirkan cara agar bisa bebas dari ikatan kontrak jiwa tersebut. Bukan tanpa alasan naga tersebut tidak mau menjadi bawahan Shenlong. Jika dirinya menjadi bawahan keluarga kekaisaran, maka dia akan banyak mendapatkan sumber daya ataupun pil yang berkualitas. Bahkan bisa mendapatkan pil roh, tumbuhan roh ataupun buah roh yang sangat disukai oleh hewan buas. Sedangkan jika naga itu bersama dengan Shenlong yang tidak memiliki apapun, maka naga tidak pernah mendapatkan asupan dari pil roh, tumbuhan roh dan buah roh. Karena itulah naga memilih untuk melepaskan diri dari ikatan kontrak tersebut dan mencari tuan baru sebagai tempat tinggalnya. Hanya ada satu cara untuk bisa memutuskan ikatan kontrak jiwa ini,
Aku harus melemahkan tingkat kultivasi pemuda ini agar dia menjadi warga biasa. Saat kultivasinya sudah berada di paling rendah, maka dengan sendirinya kontrak jiwa ini akan terlepas. Gumam naga tersebut. Naga itu pun memusatkan pikirannya dengan menyebarkan spiritual untuk menyerap energi dari Shenlong. Berniat untuk menghilangkan kultivasi Shenlong. Shenlong yang masih dalam keadaan pingsan, kini langsung dipaksa masuk ke alam jiwanya karena merasakan ada sesuatu yang terjadi pada alam jiwanya. Di alam jiwa, Shenlong mendapatkan sosok naga yang sedang mengamuk membuat alam jiwa tersebut menjadi porak-poranda. Shenlong yang menyadari hal itu pasti akan terjadi, kini langsung memusatkan pikiran menggunakan teknik tinju naga penghancur. Hewan buas tetap saja hewan buas. Memang tidak bisa diatur. Beruntung saja naga ini sudah melakukan ikatan kontrak jiwa denganku. Jika tidak, maka tubuhku yang akan hancur. Shenlong bergumam lalu menatap ke arah naga sambil memusatkan pikirannya. Manusia rendahan. Beraninya kamu menipuku. Naga terlihat kesal karena aksinya diketahui oleh Shenlong. Tidak ada pilihan lain, naga tersebut langsung menyerang Shenlong berharap pemuda itu akan kewalahan. Dari setiap gerakan naga tersebut mampu membuat tekanan udara yang sangat kuat sehingga Shenlong sedikit khawatir. Liukan naga seakan menari di udara seraya menyemburkan api ke arah Shenlong. Shenlong yang melihat arah serangan tersebut langsung berlari menyamping untuk menghindari kobaran api tersebut. Dari segi kekuatan, Shenlong seperti seekor semut yang sedang berhadapan dengan gajah. Namun karena naga itu sudah berada di alam jiwa miliknya ditambah lagi dengan ikatan kontrak jiwa, maka Shenlong berusaha menekan kekuatan dari naga itu. Naga ini benar-benar kuat. Shenlong berkeringat dingin meskipun naga sudah di dalam kendalinya, tetapi tetap saja membuatnya kewalahan. Ush! Naga menyembur api kembali dari mulutnya mengarah ke Shenlong yang sedang berusaha menekan kekuatannya. Dengan cekatan Shenlong menghindar dari arah serangan bergerak ke samping lalu melompat ke arah tubuh naga raksasa. Tinju naga penghancur. Teriak Shenlong mengarahkan tinjunya kepada naga membuat tekanan udara keluar dari kepalan tangannya. Buset! Serangan Shenlong seakan tidak ada artinya untuk naga tersebut di mana tekanan udara itu langsung lenyap sebelum menyentuh tubuh naga. Apa? Shenlong sontak kaget karena serangannya tidak mempan. Manusia rendahan. Apa kamu ingin membunuhku? Mimpi. Naga meliuk-liuk mengejar Shenlong seperti bermain dengan buruannya. Tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan naga ini sebagai roh untuk teknik tinju naga penghancur milikku. Shenlong berpikir cepat, karena dia menganggap bahwa naga itu sangat cocok. Sebelumnya Shenlong berniat untuk mencari hewan roh saja untuk menyempurnakan tinju naga penghancur tersebut. Namun karena kondisinya sekarang sudah terjepit, mau tidak mau Shenlong harus melakukan hal itu. Sambil menghindar dari serangan naga, Shenlong langsung merapalkan sebuah mantra hingga beberapa saat keluar cahaya keemasan dari tangannya. Saat itu juga mulut naga yang sudah tidak jauh dari tubuh Shenlong yang berniat untuk memakannya. Dengan cepat cahaya tersebut masuk ke dalam mulut naga. Ush! Cahaya tersebut melesat cepat ke arah mulut naga tanpa sengaja naga itu menelan cahaya tersebut. Gegoar! Naga mengaum keras merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar dan berguling-guling di tanah. Manusia rendahan! Aku akan membalas perbuatanmu. Naga berteriak keras menggema di udara dengan nada mengancam merasakan firasat buruk akan terjadi padanya. Auman demi auman terus menggema di udara karena naga itu tidak mampu lagi untuk bangkit dan menyerang Shenlong. Hingga butuh waktu yang sangat lama, naga raksasa itu pun mulai melemah karena cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya membakar bagian organ dalam tubuhnya hingga menghembus napas terakhirnya. Seketika cahaya tersebut keluar dari tubuh naga lalu membesar menyelimuti tubuh naga itu hingga menghilang dan masuk ke tubuh Shenlong. Sementara di luar di mana tubuh asli Shenlong yang sedang berbaring di atas ranjang juga mengalami gejolak energi yang sangat kuat. Jun Yun yang sedang duduk di tempat itu merasakan tekanan yang sangat kuat keluar dari tubuh Shenlong. Dengan rasa penasaran, Jun Yun mencoba mendekati sosok pemuda tersebut. Namun saat Jun Yun mendekati Shenlong, tubuhnya langsung terpental terhempas ke dinding kamar. Ada apa dengan pemuda ini? Mengapa energinya sangat kuat? Jun Yun merasa terintimidasi oleh Shenlong, meskipun masih dalam kondisi pingsan. Kakak, apa yang terjadi? Sosok wanita yang sekira masih berusia 15 tahun baru saja masuk ke kamar tersebut melihat Jun Yun dengan rambut acak-acakan. Yiner, tolong panggil guru Lin Kun ke sini. Sepertinya pemuda ini sedang dalam bahaya.
Jun Yun merasa khawatir dengan kondisi pemuda yang mereka temukan saat melakukan perjalanan pulang ke Sekte Seribu Pedang. Baik Kak. Wanita tersebut bernama Jun Meiyin meletakkan sebuah mangkuk yang berisi sup di atas meja lalu meninggalkan tempat tersebut untuk mencari Guru Lin Kun. Tidak berselang lama, Jun Meiyin kembali ke tempat tersebut dengan membawa Guru Lin Kun bersamanya. Jun Yun, apa yang terjadi pada pemuda ini? Sosok pria parubaya yang tidak lain adalah Lin Kun menatap ke arah Jun Yun. Guru, pemuda ini memiliki kekuatan yang aneh pada tubuhnya. Pemuda ini masih pingsan, tapi ada energi lain yang mendorongku. Jun Yun menjelaskan apa yang terjadi padanya. Lin Kun menyipitkan mata berjalan ke arah Shen Long berniat untuk memeriksa keadaannya. Baru saja Lin Kun berjalan beberapa langkah, dia juga merasakan ada energi yang sangat kuat berusaha untuk mendorong tubuhnya membuat dia mundur selangkah. Guru, apa yang terjadi? Jun Yun dan Jun Meiyin merasa heran karena Lin Kun sendiri seakan terdorong oleh kekuatan tersebut. Tanpa menjawab apapun, Lin Kun mengeluarkan ki miliknya berusaha untuk mendekati tubuh Shen Long dan memeriksanya. Dengan tatapan heran Jun Yun dan Jun Meiyin memperhatikan Lin Kun yang sedang memeriksa keadaan Shen Long hingga beberapa saat Lin Kun menoleh ke arah Jun Yun. Pemuda ini memiliki kekuatan lain yang aneh, tapi kondisinya semakin melemah. Lin Kun merasakan tingkat kultivasi Shen Long menurun. Apa yang terjadi pada pemuda ini kenapa bisa begini? Lin Kun membatin karena awalnya saat Jin He, Jin Jierui dan Jun Yun membawanya, tingkat kultivasi Shen Long masih berada di pendekar bumi tingkat 1. Setelah beberapa saat terlihat sebuah cahaya keluar dari tubuh Shen Long hingga menutup seluruh tubuhnya secara perlahan mulai memudar dan menghilang. Guru Lin Kun, Jun Yun dan Jun Meiyin yang melihat hal itu sontak kaget sambil menatap ke arah Shen Long dengan seksama. Di alam jiwa milik Shen Long, di mana dia dapat merasakan bahwa kekuatannya menurun walaupun dari tingkat kultivasi tidak terjadi apapun. Gara-gara naga itu, kekuatanku hilang 70%. Tidak masalah, aku bisa meningkatkan kembali kekuatanku. Beruntung naga itu tidak sempat menurunkan tingkat kultivasiku. Shen Long bergumam. Shen Long menyadari jika kekuatan spiritualnya masih sangat lemah, oleh karena itu dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Meskipun Shen Long sudah mencapai pendekar bumi tingkat 1, namun karena mengalami peningkatan yang signifikan maka dia membutuhkan waktu untuk melatih kemampuan yang baru dia dapatkan tersebut. Dengan kata lain Shen Long harus menyetarakan kekuatan spiritual agar bisa memiliki fondasi yang kuat meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Di tubuh asli Shen Long yang masih dalam kondisi pingsan, kini secara perlahan mulai membuka mata sambil memeriksa keadaan sekitar. Ada di mana ini? Shen Long sambil menatap ke arah 3 sosok yang juga berada di kamar tersebut. Syukurlah kamu sudah sadar. Kamu ditemukan tergeletak di pinggir hutan dalam keadaan pingsan. Untung saja ketiga muridku menemukanmu dan membawamu ke sini. Lin Kun menjelaskan tentang apa yang terjadi sambil menatap ke arah Jun Yun. Terima kasih karena telah menolongku. Maaf telah merepotkan kalian. Shen Long langsung duduk di atas tempatnya berbaring. Saudara, makanlah terlebih dulu sepertinya kamu sudah lapar. Jun Yun memberikan semangkuk sup kepada Shen Long, karena dia tahu bahwa pemuda itu sangat lapar. Tanpa malu-malu Shen Long pun mengambil dan menikmati sup tersebut hingga tidak ada yang tersisa karena dia memang sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar. Yiner, ambil lagi sup untuk temanku ini. Jun Yun meminta kepada Jun Meiyin untuk mengambil kembali sup yang masih tersisa. Jun Meiyin mengangguk lalu keluar dari kamar tersebut. Shen Long yang benar-benar lapar, tentu saja masih menginginkan sup tersebut untuk memulihkan tenaganya. Hingga beberapa saat Jun Meiyin sudah kembali dan memberikan 2 mangkuk sup. Meskipun sedikit malu, tidak ada pilihan lain Shen Long juga menikmati sup itu hingga merasa sudah kenyang. Sekali lagi aku minta maaf karena telah merepotkan kalian. Tapi aku akan berjanji untuk membalas kebaikan kalian semua. Shen Long merasa berhutang budi kepada mereka. Tidak masalah junior, kalau boleh tahu siapa nama junior. Dan mengapa bisa pingsan di tengah jalan? Tanya Lin Kun. Namaku Shen Long. Jujur saja aku pingsan karena sudah kelelahan dan sangat lapar. Shen Long berkata jujur. Saudara Long, perkenalkan namaku Jun Yun, ini adikku Jun Meiyin dan ini guru kami. Jun Yun berinisiatif untuk memperkenalkan diri mereka. Namaku Lin Kun. Lin Kun memperkenalkan diri. Longer, kalau boleh tahu di mana tempat tinggalmu biar kami bisa mengantarmu. Lin Kun kembali bertanya kepada Shen Long,
bagaimanapun dia bukan dari Sekte Seribu Pedang yang tentu memiliki aturan. Shenlong yang mengetahui arah pembicaraan tersebut, dia pun menceritakan bahwa dia berasal dari Sekte Naga Langit yang sudah keluar. Dengan penuh kehati-hatian Shenlong menceritakan awal mula saat dia keluar dari Sekte Naga Langit hingga bisa tergeletak pingsan di pinggir jalan meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan. Mendengar cerita dari Shenlong, Lin Kun, Jun Yun dan Jun Mei Yin juga merasa kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh pemuda tersebut. Lin Kun memang mengetahui bahwa Sekte Naga Langit adalah sekte besar dan memiliki banyak murid jenius. Namun mereka tidak menyangka di balik kebesaran sekte tersebut, mereka menyimpan sifat arogan dan tidak manusiawi. Longer, jika kamu bersedia menjadi murid Sekte Seribu Pedang, kamu bisa tinggal di tempat ini. Aku rasa kamu akan cepat berkembang menjadi pendekar yang hebat. Lin Kun yang sempat merasakan kualitas tulang dari Shenlong begitu sangat kuat. Terima kasih senior, aku bersedia menjadi murid sekte ini. Shenlong sangat senang karena dia merasa akan lebih aman untuk tinggal di tempat itu. Baiklah. Sekarang kamu pulihkan kondisimu terlebih dahulu biar aku yang mengurus semua dan melaporkan kepada Patriark Sekte. Ucap Lin Kun. Setelah itu Lin Kun langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke ruang kerja Patriark Sekte Seribu Pedang. Gadis muda yang sedari awal selalu mencuri pandangan kepada Shenlong, kini mulai berjalan mendekati arah Shenlong mengambil tempat duduk di samping kakaknya Jun Yun. Kakak Long, apa kamu mau sup lagi? Nanti aku akan mengambilnya untukmu. Jun Mei Yin memberanikan diri untuk bertanya. Terima kasih saudari Mei Yin. Sepertinya sudah cukup. Shenlong tersenyum sambil menatap ke arah gadis muda tersebut. Melihat tatapan Shenlong tertuju ke arahnya, Jun Mei Yin tersipu malu dengan wajah memerah sambil menundukkan kepala lalu bergegas dari tempat tersebut tanpa berkata apapun. Jun Yun yang melihat tingkah adiknya tersebut hanya bisa menggelengkan kepala karena dia mengetahui bahwa Jun Mei Yin sangat jarang berbicara kepada siapapun kecuali dengan guru Lin Kun, kedua orang tuanya dan Jun Yun kakaknya sendiri. Saudara Yun, ada apa dengan Jun Mei Yin? Apa ada ucapanku yang salah? Shenlong merasa heran dengan sikap Jun Mei Yin yang langsung keluar dari kamar. Saudara Long, itu hal biasa pada gadis remaja. Jadi kamu jangan ambil hati. Nanti juga dia akan membaik. Jun Yun bisa merasakan bahwa Jun Mei Yin pasti menyukai Shenlong. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.